Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4932 Bergandengan Tangan. Mendengar kata-kata Lu Ming, gas hitam di tubuh mayat Yin bermata emas berfluktuasi lagi. Lu Ming tahu bahwa informasi Chang Qiong benar. Namun, mustahil bagimu untuk memperoleh metamorfosis abadi. Kamu dan bawahanmu terlalu lemah. Percaya atau tidak, ras iblis Yin, ras cahaya utama, dan ras laut luas telah tiba. Ada 6 ahli yang tidak lebih lemah darimu. Mereka juga mengincar metamorfosis abadi dari ras akhir Yin. Mustahil bagimu untuk memperoleh metamorfosis abadi dari mereka saja. Lu Ming menyerang tanpa ragu. Kalau begitu, meskipun aku bekerja sama denganmu, akan sulit untuk merebut metamorfosis abadi dari tangan ketiga klan itu. Kata mayat Yin bermata emas. Kekuatan kita sendiri secara alami tidaklah cukup. Jika kita bekerja sama dengan mayat-mayat penghancur Yin dari 2 wilayah lainnya, itu mungkin bukan hal yang mustahil. Kata Lu Ming. Bekerja dengan orang-orang itu. Tidak mungkin. Biar ku beritahu, kita bertiga sering berkelahi dan bersaing satu sama lain. Kali ini, kita bertiga ingin mendapatkan metamorfosis abadi. Bagaimana kita bisa bekerja sama? Mayat Yin bermata emas menggelengkan kepalanya. Jika kalian tidak bekerja sama, tidak seorang pun dari kalian akan mendapatkan metamorfosis abadi. Itu hanya mungkin jika kalian bekerja sama. Selain itu, setelah kalian mendapatkan metamorfosis abadi, kalian dapat membagi keuntungan secara merata di antara kalian bertiga. Tidak perlu bertarung sampai mati. Kata Lu Ming. Ini, mayat Yin bermata emas itu berpikir keras. Jelas, dia diyakinkan oleh Lu Ming. Aku bersumpah bahwa jika aku mendapatkan kulit asli suku Yin, aku tidak akan mengambilnya sama sekali. Semuanya akan menjadi milikmu. Lu Ming menambahkan, saya hanya takut orang lain tidak setuju. Mayat Yin bermata emas mengejek. Asalkan Anda menjelaskan pro dan kontranya, saya yakin mereka akan setuju. Baiklah, aku berjanji padamu. Akhirnya, mayat Yin bermata emas itu setuju. Berapa banyak pakar setingkat Anda di ketiga kelompok Anda? Lu Ming bertanya. Kalian berempat. Mayat Yin bermata emas memberikan pengantar yang sederhana. 2 dari 3 wilayah masing-masing memiliki mayat Yin bermata emas, sementara 1 wilayah memiliki 2 mayat Yin bermata emas. Ini sama dengan apa yang diketahui Lu Ming. Ketika Raja Hantu Jahat bertempur dengan mayat-mayat penghancur Yin di suatu daerah, 2 mayat Yin bermata emas muncul di daerah itu. Awalnya, Lu Ming tidak dapat mengetahui kekuatan pasti dari ketiga area ini. Ia takut mungkin ada lebih banyak mayat Yin bermata emas yang tersembunyi. Tampaknya ia telah melebih-lebihkan kekuatan mayat-mayat yang mengakhiri Yin. Segera mereka berangkat menuju daerah di mana hanya terdapat 1 mayat Yin bermata emas. Mereka tidak menyembunyikan aura mereka dan ditemukan oleh mayat-mayat yang mengakhiri Yin begitu mereka tiba. Sejumlah besar mayat yang mengakhiri Yin berhamburan keluar. Akan tetapi, mayat-mayat penghancur Yin ini tidak menyerang. Jelaslah bahwa Lu Ming dan yang lainnya dikelilingi oleh sejumlah besar mayat penghancur Yin. Mayat penghancur Yin di daerah itu kebingungan, dan beberapa mayat Yin bermata perak menghentikan mayat penghancur Yin biasa untuk menyerang. Pedang mutlak, aku tak menyangka kau akan bersama orang luar. Terdengar suara gemuruh dan aura ganas melonjak. Mayat Yin bermata emas di area itu telah muncul. Pedang mutlak adalah nama mayat Yin bermata emas yang telah setuju untuk bekerja dengan Lu Ming. Dia memegang pedang hitam pekat, begitulah dia menamakannya. Mayat Yin bermata emas di daerah itu memegang tombak di tangan mereka. Ketika mata emas mereka menyapu Lu Ming dan yang lainnya, mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Ketika Lu Ming dan yang lainnya baru saja melangkah ke pulau itu, mereka secara tidak sengaja melangkah ke tanah merah gelap ini dan mengalami konflik dengan mayat-mayat penghancur Yin. Lu Ming bahkan telah membunuh mayat Yin bermata perak dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan mayat Yin bermata emas yang memegang tombak. Wajar jika mayat Yin bermata emas itu dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Lu Ming dan yang lainnya. Kalau saja Lu Ming dan Absolute Blade tidak sedang berdiri bersama, dia pasti sudah memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Jijue, Lu Ming dan aku sudah bergabung. Aku datang menemuimu hari ini karena aku berharap bisa bergabung denganmu. Kata pisau mutlak. Jue adalah nama mayat Yin bermata emas. Sama seperti Jue, nama itu diambil dari senjata yang dikendalikannya.
Mereka lahir dengan senjata sejak mereka memperoleh kesadaran. Hahaha, dasar tukang pukul, kamu benar-benar bekerja sama dengan orang luar. Lucu sekali. Tidak mungkin aku bisa bekerja sama dengan orang luar ini. Jue tertawa. Kami hanya berjuang untuk melindungi diri sendiri. Mohon maaf jika kami telah menyinggung Anda. Bagi kami yang bekerja sama, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, hehe, apa gunanya buatku? Jue mencibir. Aku bisa membantumu mendapatkan gudang keabadian. Kata Lu Ming. Mata Jue tiba-tiba berkedip. Aku sendiri bisa mendapatkan kulit abadi itu, mengapa aku harus bergandengan tangan denganmu? Kata Jue, dalam situasi saat ini, mustahil bagimu untuk memperoleh metamorfosis abadi sendirian. Kau bahkan tidak dapat bersaing dengan seni pedang dan seni tinju, apalagi hal-hal lainnya. Belum lagi, ada 6 pembangkit tenaga listrik yang tidak lebih lemah darimu di ras iblis yin, ras cahaya purba, dan ras laut luas. Lu Ming tidak menahan diri. Ji Jue tidak berbicara dan terdiam. Jelas saja, dia tahu betul bahwa Lu Ming mengatakan kebenaran. Ada terlalu banyak ahli di semua sisi. Hanya dengan dirinya sendiri, dia bahkan tidak bisa bersaing dengan mayat-mayat yin terminating lainnya. Apa yang bisa dia gunakan untuk bersaing dengan makhluk-makhluk dari tanah terlarang? Sejujurnya, Anda tidak dapat mengambil semua metamorfosis abadi suku yin sendirian. Hanya dengan bekerja sama satu sama lain, Anda dapat memperoleh metamorfosis abadi. Anda juga dapat memperoleh sebagian darinya. Lu Ming melanjutkan, jika Anda ingin bekerja dengan saya, Anda harus melihat apakah Anda memiliki kualifikasi. Kata Jue. Lu Ming tersenyum. Dia tahu bahwa Ji Jue telah dibujuk. Dia dan Gu Changfeng saling berpandangan. Kemudian, Gu Changfeng melangkah maju dan menggunakan teknik aslinya, Bright Moon Long Wind Fist, untuk meninju Ji Jue. Kekuatan tinju yang dahsyat membuat wajah Ji Jue menjadi serius. Dengan tergesa-gesa, dia melambaikan tombaknya untuk menangkis kekuatan tinju Gu Changfeng, dan tubuhnya terdorong mundur 2 langkah. Apakah kamu punya hak untuk melakukan hal itu terhadapku? Lu Ming bertanya sambil tersenyum. Jue pernah bertarung dengan Lu Ming sebelumnya dan dia sangat menyadari kekuatan tempur Lu Ming. Lu Ming dan Gu Changfeng adalah 2 master dewa yang tak terkalahkan. Meskipun jumlah mereka sedikit, mereka sepenuhnya memenuhi syarat untuk bekerja sama dengannya. Baiklah, aku setuju untuk bekerja sama denganmu. Namun, jika kita ingin bersaing dengan ras iblis yin, ras cahaya utama, dan ras hamparan luas, kita harus bekerja sama dengan pedang absolut dan tinju absolut. Kata Jue. Ujung pedang dan ujung tinju adalah 2 raja mayat penghancur yin di wilayah ketiga. Negosiasi dengan 2 raja mayat pemusnah yin berjalan dengan sangat lancar. Ketika Lu Ming dan yang lainnya menyatakan niat mereka, 2 raja mayat pemusnah yin setuju tanpa banyak keraguan. Padahal, hal itu wajar saja. Kalau mereka tidak setuju, bagaimana mereka bisa bersaing dengan yang lain? Bahkan kelompok Lu Ming memiliki 4 ahli dewa surgawi yang tak terkalahkan, apalagi makhluk dari 3 tanah terlarang besar. Hanya dengan menggabungkan kekuatan akan lebih menguntungkan bagi mereka. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan membentuk aliansi. Saudara Lu, saya perlu mencari tempat untuk menyendiri dan berkultivasi untuk sementara waktu. Berdasarkan perjanjian, Lu Ming memberikan sepotong daun teh dewa asli pada Cakrawala, dan Cakrawala pun mengucapkan selamat tinggal. Bab 4933, Bangsa Surgawi telah terbuka. Dan EBSCP, Chang Qiong pergi. Jelas bahwa dia ingin menggunakan pembukaan kota kuno untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat dewa tertinggi. Secara kebetulan, Lu Ming juga punya rencana ini. Kali ini, ia mendapat total 15 daun teh dewa asli. Dan EBSCP, menurut legenda, 1 lembar daun teh dari teh dewa asal cukup untuk memungkinkan seseorang menerobos dari dewa penguasa tingkat ke-9 ke dewa penguasa puncak. Dia telah memberi mereka sepotong cakrawala, dan tersisa 14. Di antara mereka ada Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yuwei, Myriad God, Dandan, Bubbles, Tang Jun, dan dirinya sendiri. Total ada 8 orang, dan semuanya adalah master dewa tingkat 9. Masing-masing dari mereka membutuhkan 1 daun teh dewa asli, dan ada 6 tambahan. Bahkan jika kendali kekuatan Lu Ming misterius dan ia membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk menerobos, 1 bagian mungkin tidak cukup.
Ia akan mendapatkan 2 bagian. Jika 2 bagian tidak cukup, ia akan mendapatkan 3 bagian. 7 potong seharusnya cukup. Lu Ming dan keempat Raja Mayat Pemusnah Yin telah sepakat bahwa begitu formasi kota kuno itu hancur, mereka akan bergabung dan menyerbu masuk. Mereka berencana untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi mencari tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan. Akan tetapi, sebelum Lu Ming dan yang lainnya bisa pergi, perubahan tiba-tiba terjadi. Ledakan. Terdengar ledakan dahsyat. Tanah dan kehampaan bergetar hebat seolah-olah terjadi gempa berkekuatan 10 skala Richter. Tanah di bawah Lu Ming dan yang lainnya bergetar hebat. Apa yang terjadi? Teman-teman, lihat ke sana. Di tengah pulau, seberkas cahaya ungu emas melesat ke langit, mewarnai seluruh kehampaan menjadi ungu emas. Itu kota kuno. Seru Dandan. Mungkinkah formasi kota kuno itu telah hancur dan akan segera terbuka? Kata Xian Yanxing. Sepertinya semua harta karun di energi alam telah digali. Susunan kota kuno telah kehilangan energinya dan menunjukkan tanda-tanda kelainan. Kata Bon. Sebentar lagi akan terbuka. Sebuah negara surgawi yang sesungguhnya akan segera terbuka. Saya dapat merasakan aura yin terminasi yang kuat dan murni. Itu aura seorang yang abadi. Para Raja Mayat yang mengakhiri yin memandang ke arah kota kuno dengan mata yang menyala-nyala. Lu Ming dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka memang bisa merasakan aura yang mengejutkan datang dari arah kota kuno. Aura ini seperti kekuatan surga, tinggi dan perkasa, memandang rendah semua makhluk hidup. Itu membuat Lu Ming dan yang lainnya merasakan tekanan yang luar biasa. Namun, ketika Lu Ming dengan hati-hati membedakannya, dia menyadari bahwa ada 2 aura yang bercampur dalam aura ini, yang keduanya sangat menakutkan. Ayo pergi dan lihat, kata Lu Ming. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, keempat Raja Mayat Penghancur Yin telah membawa mayat penghancur Yin dan bergegas menuju kota kuno. Lu Ming dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian, mereka sudah dekat dengan kota kuno itu. Benar saja, penghalang yang sepenuhnya terbentuk oleh cahaya surgawi yang menyelimuti kota kuno itu terus runtuh dan menjadi lebih tipis. Tidak butuh waktu lama bagi penghalang kota kuno itu untuk sepenuhnya menghilang. Tampaknya susunan kota kuno itu sepenuhnya dipertahankan oleh 9 meridian. Kalau tidak, kota itu pasti sudah runtuh sejak lama. Sekarang setelah 9 meridian itu kehilangan sumber dayanya, susunan itu secara alami tidak akan dapat dipertahankan. Dandan menjelaskan. Dan EBSCP, mengaum. Setidaknya ada beberapa ribu mayat yin yang terminasi di sekitarnya. Mereka sangat bersemangat saat mereka terus meraung. Gelombang suara menyebar seperti ombak. Di sisi lain kota kuno, ada banyak tokoh lainnya. Mereka adalah ras iblis yin, ras cahaya utama, dan ras laut luas. Dan EBSCP, pemimpinnya adalah Raja Hantu, Raja Iblis Gelap, Yuan Wuji, Yuan Liuji, Pangeran Changluo, dan Pangeran Changqing, 6 ahli dewa-dewa yang tak terkalahkan. Akan tetapi, dia tidak melihat Putri Changxian yang juga merupakan mawar malam. Selain itu, jumlah makhluk di tanah terlarang dari 3 ras juga telah menurun secara signifikan. Totalnya hanya sekitar 1000. Ribuan makhluk di daerah terlarang ini semuanya ahli, dan sebagian besarnya mampu melancarkan serangan gabungan. Mereka yang kultivasinya lemah dan kekuatan tempurnya lemah tidak ada di sini. Para makhluk di tanah terlarang tentu saja mendengar auman mayat penghancur yin itu. Itu darah campuran yin murni. Raja hantu jahat itu mendengus dingin. Dari suaranya, jumlahnya mengejutkan. Sepertinya mayat-mayat penghancur yin dari 3 wilayah telah bergabung. Jangan ganggu mayat-mayat penghancur yin ini dulu. Yuan Wuji dan yang lainnya berbicara. Dengan begitu banyak mayat yang mengakhiri yin, bahkan mereka sedikit takut. Terlebih lagi, mereka tidak tahu bahwa Lu Ming dan yang lainnya telah berbaur dengan mayat-mayat penghancur yin. Penghalang di atas kota kuno itu lenyap dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, penghalang itu hampir sepenuhnya hilang. Saya tidak menyangka kota kuno itu akan dibuka pada saat ini. Ini benar-benar bukan saat yang tepat. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Mereka baru saja mendapatkan daun teh dewa asli dan akan menggunakannya untuk menerobos. Mereka tidak menyangka bahwa kota kuno akan terbuka pada saat ini. Mereka tidak punya waktu. Kalau saja beberapa bulan terlambat, mereka mungkin telah berhasil maju dalam kultivasinya. Akan tetapi, jika dia mencoba menerobos sekarang,
semua harta karun di kota kuno itu akan diambil oleh makhluk-makhluk di daerah terlarang. Xian Yanxing, dan yang lainnya juga menghela nafas. Tidak ada lagi fluktuasi dari formasi tersebut. Setelah beberapa saat, Dan berkata, "Coba saja." Jian Jue menggeram. Seketika, beberapa mayat penghancur yin bergegas keluar menuju kota kuno. Tanpa menimbulkan kelainan apapun, beberapa mayat penghancur yin menyerbu ke kota kuno dari balik tembok kota. Tidak ada pembentukan atau tidak ada domain penyegelan udara. Ikuti raja ini ke kota. Ikuti raja ini. 4 raja mayat yin ekstrim memimpin bawahan mereka dan menyerang menuju kota kuno. Ayo pergi juga, Lu Ming berkata. Mereka mengikuti sekelompok besar mayat penghancur yin dan bergegas menuju kota kuno. Namun, mereka penuh energi dan siap menyerang kapan saja. Begitu mereka menyadari bahwa situasinya tidak tepat, mereka akan segera mundur. Namun, mereka terlalu banyak berpikir. Tidak ada yang aneh terjadi, dan mereka berhasil memasuki kota kuno itu. Ketika mereka memasuki kota kuno itu, mereka menemukan bahwa kekosongan di depan mereka sebenarnya terus meluas. Ini adalah lipatan spasial, kata Pao Pao. Benar sekali, pelipatan spasial. Dari luar, meskipun kota kuno itu sangat luas, seharusnya tidak terlalu besar. Namun, setelah memasuki kota kuno itu, mereka menemukan bahwa wilayah kota kuno itu ternyata sangat luas. Inilah lipatan spasial. Tempat ini adalah kekaisaran abadi awan ungu yang sesungguhnya. Mereka berdiri tinggi di langit dan melihat ke bawah. Tanah dipenuhi dengan bangunan-bangunan padat, dan mereka tidak dapat melihat ujungnya. Dari sini dapat dilihat betapa makmurnya kerajaan langit Zixia di masa lalu. Sayangnya, semua bangunan itu telah hancur. Tidak hanya rusak, tetapi juga hampir rata dengan tanah. Dinding dan ubin pecah di mana-mana. Tanah penuh dengan lubang. Ada pula retakan yang tampaknya diciptakan oleh senjata dewa. Bahkan ada mayat di tanah. Ada juga senjata dewa yang rusak dan baju besi yang rusak. Ini jelas merupakan medan perang. Jejak pertempuran terlihat di mana-mana. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya telah terjadi di kota kuno ini. Dan berbisik, suaranya menunjukkan keterkejutannya. Hati-hati, ada banyak mayat di sini. Jangan berubah menjadi mayat penghancur yin. Lu Ming mengirimkan suaranya kepada Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya. Dia tidak membiarkan mayat-mayat yin terminasi lainnya mendengarnya. Tanggalkan kulit keabadian, tanggalkan kulit keabadian. Pada saat ini, keempat raja mayat yin yang ekstrim, termasuk mayat yin yang bermata perak, semuanya menatap lurus ke depan dengan mata yang menyala-nyala. Bab 4934 Panen Besar. Di kejauhan, ada puncak gunung. Puncak gunung itu tinggi dan menjulang tinggi ke langit. Tidak diketahui seberapa jauhnya dari Lu Ming dan yang lainnya. Puncak gunung itu diselimuti awan dan kabut, seperti ilusi. Namun, aura yang datang dari puncak gunung ini sangatlah mengerikan. Aura kekuatan surgawi yang mereka rasakan di luar kota kuno sebelumnya berasal dari gunung ini. Namun, di dalam kota kuno, perasaan ini bahkan lebih kuat, dan tekanannya bahkan lebih besar. Metamorfosis keabadian sudah di depan mata. Aku bisa merasakannya. Itu milikku. Beberapa raja mayat penghancur yin menggeram dan berlari menuju gunung. Mayat-mayat penghancur yin lainnya juga mengikutinya. Ada sesuatu yang lezat di sana. Pada saat ini, Qiu menjerit dan langsung menyerang ke tanah. Tubuhnya yang bulat menjulurkan dua cakar, meraih pedang patah, dan mulai menggerogotinya. Dengan bunyi, krek, sepotong pedang yang patah tergigit dan Qiu pun menyantapnya dengan lahap. Ini adalah senjata surgawi tingkat asal yang belum lengkap. Bahkan ada spiritualitasnya. Lihat, bahkan ada kapal induk dengan formasi serangan gabungan. Xian Yanxing, dan yang lainnya berseru karena mereka menemukan banyak hal baik di medan perang. Ayo turun dan lihat. Lu Ming dan yang lainnya mendarat di tanah. Mereka tidak mengikuti mayat penghancur yin ke puncak gunung. Aura yang dipancarkan gunung itu terlalu mengerikan, dan disertai dengan tekanan besar. Sekalipun metamorfosis sang abadi berada di puncak gunung itu, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkannya jika dia pergi ke sana sekarang. Lebih baik mencari di darat. Ini jelas merupakan medan perang kuno, dan mungkin ada beberapa hal baik yang tertinggal. Namun, mereka tidak lengah. Mereka tetap waspada,
terutama karena mereka takut mayat-mayat itu sudah menjadi mayat penghancur yin. Namun, setelah mereka mendarat, mereka menyadari bahwa mereka terlalu khawatir. Mayat-mayat ini adalah mayat sungguhan dan belum berubah menjadi mayat yang mengakhiri yin. Sebagian dari mereka adalah manusia. Apa ras bagian lainnya? Agak mirip dengan mayat yang mengakhiri yin. Lu Ming dan yang lainnya mengamati dengan saksama. Mayat-mayat di tanah sebagian besar terbagi menjadi dua ras. Salah satunya adalah ras manusia. Tak perlu dikatakan lagi, manusia-manusia ini seharusnya berasal dari Gua Zixia di era terakhir. Ras lainnya berkulit hijau dan berpenampilan ganas. Mereka memiliki mulut dan taring lebar, dan mereka mirip dengan mayat-mayat yang mengakhiri yin. Mungkinkah ini suku yin yang ekstrim? Hati Lu Ming tergerak. Ini sangat mungkin terjadi. Dari penampakan kedua mayat itu, mereka telah melalui pertarungan yang sengit. Beberapa cakar tajam suku yin ekstrim telah menusuk kepala manusia, sementara senjata manusia telah menembus kepala suku yin ekstrim. Anehnya, mayat-mayat ini tidak membusuk. Lu Ming dan yang lainnya berspekulasi bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan aura yang dipancarkan puncak gunung. Setelah diamati lebih dekat, orang dapat merasakan bahwa ada dua jenis aura yang memancar dari gunung tersebut. Dinginnya tak terkira, hampir sama dengan aura dingin yang memenuhi seluruh gua awan ungu, tetapi berkali-kali lipat lebih kuat. Ada pula aura yang cemerlang, agung, dan membakar bagaikan matahari. Kedua aura itu bercampur dan terpancar keluar, menyelimuti seluruh kota kuno. Kemungkinan besar mayat-mayat tersebut telah terkikis oleh aura tersebut selama bertahun-tahun, sehingga tidak membusuk dan terawetkan. Selain mayat-mayat tersebut, terdapat pula senjata-senjata dewa yang berserakan dan baju zirah yang rusak. Tertawa cekikikan, Qiu melahap pedang patah itu dengan bersih dalam waktu singkat. Kemudian, ia melompat keluar, mengambil pedang patah lainnya, dan menggigitnya. Setelah Qiu menggigitnya, ia langsung memuntahkannya. Ia tidak memiliki spiritualitas sama sekali. Senjata suci tingkat asal ini bahkan tidak sebanding dengan besi tua. Ia dipenuhi dengan aura dingin dan suram. Lu Ming mengambil pedang patah dari tangan Qiu dan melihatnya. Memang, tidak ada jejak spiritualitas di sana. Yang ada hanya aura dingin dan suram. Itu dianggap tidak berguna dan bahkan tidak sebanding dengan besi tua. Aneh sekali. Bukankah sangat sulit bagi senjata dewa tingkat asal untuk membusuk? Lu Ming bergumam. Senjata surgawi tingkat asal berisi semacam zat abadi yang tidak akan membusuk. Di masa lalu, baik itu suku manusia surgawi atau pasukan penghancur surga, senjata surgawi tingkat asal yang mereka gali dari reruntuhan alam semesta semuanya tertinggal dari era sebelumnya. Bertahun-tahun telah berlalu, dan semuanya terpelihara dengan baik. Itu karena senjata tingkat asal mengandung zat abadi. Bahkan senjata dewa tingkat asal yang rusak akan sulit untuk benar-benar membusuk dan kurang lebih akan mempertahankan spiritualitasnya. Pedang yang patah ini jelas merupakan senjata dewa tingkat asal, tetapi sudah membusuk sepenuhnya. Kemungkinan besar hal itu disebabkan oleh korosi aura dingin. Lihat, tanda pinggang pada orang-orang ini, bukankah mereka tampak seperti pembawa formasi serangan gabungan? Suara Myriad God terdengar dari samping. Coba aku lihat. Dandan segera bergegas menghampiri. Lu Ming, Xian Yanxing dan yang lainnya juga bergegas untuk melihat. Di atas bangunan yang rusak, 15 sosok tergeletak di tanah. Ke-15 sosok itu semuanya manusia, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan. Ada lubang di tengah alis mereka, seolah-olah mereka telah ditusuk oleh senjata tajam. Dia pasti dibunuh oleh seorang ahli yang mengerikan dalam sekejap. Di pinggang ke-15 orang ini terdapat pelat besi yang masih memancarkan cahaya redup. Dandan segera mengambil sepotong dan melihatnya. Kemudian, wajahnya berseri-seri seperti bunga dan dia menyeringai. Haha, itu benar-benar pembawa serangan gabungan, dan itu bagus juga. Itu bisa digunakan. Lu Ming dan yang lainnya juga sangat gembira. Mereka mengambil sepotong dan melihatnya. Media formasi serangan gabungan ini tidak sepenuhnya tanpa masalah. Itu juga terkontaminasi dengan jejak Yin Qi dingin. Namun, formasi di atasnya masih utuh dan spiritualitasnya masih ada. Selama Yin Qi dingin dihilangkan, pembawa formasi dapat terus digunakan. Dandan mengumpulkan ke-15 token pinggang itu dan mengamatinya dengan saksama.
Ia sampai pada kesimpulan bahwa ke-15 token pinggang itu adalah satu set lengkap pembawa formasi serangan gabungan, dan tidak ada yang hilang. Lu Ming dan yang lainnya sangat gembira. Ini benar-benar panen yang luar biasa. Haha, kita kaya. Aku ingin tahu berapa banyak senjata suci dan pembawa formasi yang ada di medan perang ini. Kita kaya. Dandan menyeringai. Di antara mereka, Qiu adalah yang paling sibuk. Pada saat ini, ia menemukan senjata dewa lain yang rusak dan mulai mengunyahnya. Carilah dengan teliti. Lu Ming dan kelompoknya terbakar semangat. Mereka mulai mencari karpet. Senjata-senjata suci yang tersebar di sini semuanya memiliki tingkat yang sangat tinggi, karena senjata-senjata yang berada di bawah tingkat asal telah lama membusuk dan berubah menjadi abu. Hanya mereka yang memiliki senjata dewa tingkat asal dan di atasnya yang bisa dilestarikan. Akan tetapi, sebagian besar senjata suci itu telah rusak, dan banyak di antaranya telah kehilangan spiritualitasnya dan tidak dapat digunakan lagi. Tentu saja, ada senjata surgawi tingkat asal yang masih dalam kondisi baik dan belum kehilangan spiritualitasnya. Lu Ming dan yang lainnya melihat sekeliling dan menemukan cukup banyak dari mereka. Ada lebih dari selusin senjata sihir tingkat asal yang masih utuh dengan hanya sedikit ki dingin. Selama ki dingin dihilangkan, mereka akan dikembalikan ke keadaan semula. Selusin senjata dewa tingkat asal jelas merupakan panen yang besar. Belum berakhir, kapal induk formasi gabungan itu juga memperoleh hasil panen yang besar. Bab 4935 Wilayah Abadi. Setelah mereka mencari di daerah itu, mereka menemukan lebih dari 30 set kapal induk formasi serangan gabungan. Ya, ada lebih dari 30 set. Sayangnya, tidak semua kapal induk formasi serangan gabungan itu lengkap. Banyak dari mereka hilang. Misalnya, satu set serangan gabungan yang beranggotakan 15 orang kekurangan satu atau dua komponen, sehingga menjadi tidak lengkap. Beberapa bahkan lebih kurang. Misalnya, satu set 12 orang gabungan formasi penyerang kehilangan 7 bagian, sehingga hanya tersisa 5 bagian. Dan EBSCP, tentu saja, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Formasi kombinasi yang tidak lengkap juga dapat digunakan untuk membuat formasi, tetapi kekuatannya akan jauh lebih lemah. Namun, itu masih dapat meningkatkan kekuatan tempur seorang ahli dewa surgawi. Hanya ada 9 kapal induk lengkap untuk formasi serangan gabungan. Bahkan ada satu kapal induk dengan formasi serangan gabungan yang terdiri dari 21 orang. Jika kapal induk ini dibawa kembali ke pasukan penghancur surga, mereka pasti akan meningkatkan kekuatan pasukan penghancur surga dengan selisih yang besar. Mereka juga menemukan suatu pola. Semakin dekat mereka dengan tembok kota, semakin tinggi tingkat pelestariannya. Semakin jauh mereka dari tembok kota, semakin sedikit senjata dewa dan pembawa formasi yang masih utuh. Ketika mereka berada lebih dari 100.000 li jauhnya dari tembok kota, mereka hampir tidak dapat menemukan senjata dewa yang lengkap atau pembawa formasi tersebut. Mereka berspekulasi bahwa ini ada hubungannya dengan aura cemerlang. Semakin dekat mereka dengan tembok kota, semakin jauh mereka dari aura tersebut, dan semakin sedikit pengaruhnya terhadap mereka. Kemungkinan aura tersebut dapat dipertahankan pun semakin tinggi. Sayang sekali, Lu Ming dan kelompoknya mendesah. Melalui pengamatan cermat mereka, mereka menemukan bahwa semakin jauh mayat dari tembok kota, semakin dekat dengan puncak gunung, semakin kuat mayat tersebut saat masih hidup, dan semakin tinggi tingkat kultivasinya. Hal ini samar-samar dapat dirasakan dari mayat-mayat itu. Semakin kuat seseorang dan semakin tinggi alamnya, semakin besar tekanan yang masih bisa dipancarkannya setelah kematian. Meskipun waktu telah lama berlalu dan tekanan telah melemah, Lu Ming dan yang lainnya memiliki indera yang tajam. Mereka masih bisa merasakannya jika mereka merasakannya dengan saksama. Beberapa mayat mengeluarkan aura yang menakutkan, dan mereka jelas merupakan ahli yang menakutkan saat mereka masih hidup. Senjata-senjata suci yang digunakan oleh para ahli ini jelas memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Beberapa bahkan mungkin merupakan senjata suci yang tak tertandingi yang melampaui senjata suci tingkat asal. Sayangnya, semuanya sudah rusak. Setelah itu mereka menyusuri tembok kota, ingin mengambil jalan memutar untuk mencari tempat lainnya, namun yang mereka temui justru orang-orang dari daerah terlarang. Jelaslah bahwa makhluk-makhluk dari tanah terlarang juga mengepung tembok kota untuk mencari harta karun. Ayo kita pergi ke gunung itu untuk melihat-lihat. Aku penasaran bagaimana keadaan mayat-mayat penghancur Yin itu.
Lu Ming menyarankan, mereka tidak terlibat dalam pertarungan dengan makhluk-makhluk di area terlarang. Sebaliknya, mereka mundur diam-diam dan terbang ke arah gunung. Bagian dalam kota kuno itu sangat luas. Ada bangunan dan aula di mana-mana, tetapi semuanya hancur. Ada jejak pertempuran besar di mana-mana, dan mayat ada di mana-mana. Pertarungan ini terlalu brutal. Apakah semua orang di Gua Awan Ungu mati? Ling Yuwei berkata, wajahnya sedikit pucat, karena pemandangan itu begitu tragis. Saya tidak tahu, tetapi tampaknya benar-benar tidak ada orang yang hidup. Xian Yanxing menggelengkan kepalanya. Bahkan yang abadi pun sudah meninggal, jadi wajar saja kalau tidak ada orang yang hidup. Kata Dandan. Kelompok itu mengobrol sambil terbang maju. Sayangnya, saat mereka semakin dekat ke puncak, hampir tidak ada senjata dewa atau pembawa formasi yang tersisa. Bahkan sisa-sisanya pun tidak diawetkan, dan semuanya berubah menjadi abu. Dengan sangat cepat, mereka telah terbang sejauh lebih dari 1 juta mil, tetapi mereka masih belum mencapai puncak. Ada cahaya berkedip di sana. Mata Dandan sangat tajam, dan dia menemukan cahaya redup berkelap-kelip di sebuah lubang di kejauhan. Mungkinkah ada harta karun? Jantung semua orang mulai berdetak lebih cepat. Di tempat ini, kalaupun ada harta karun yang tersisa, pastilah sangat luar biasa. Mereka segera terbang dan melihat situasi di dalam lubang. Semua orang terkejut. Di dalam lubang itu, ada 5 sosok yang duduk saling membelakangi dengan kaki disilangkan. Mereka masing-masing memegang pedang tempur. Kelima pedang tempur itu persis sama, memancarkan cahaya redup. Cahaya berkedip yang mereka lihat sebelumnya dipancarkan oleh kelima pedang tempur ini. Di sekitar kelima orang ini, ada puluhan mayat tergeletak di tanah. Puluhan mayat ini semuanya berasal dari suku Yin. Pembawa formasi gabungan. Hati setiap orang berkecamuk karena sebuah pikiran. Pada saat yang sama, sebuah gambaran muncul dalam pikiran mereka. 5 Master Gua Awan Ungu melancarkan serangan gabungan untuk melawan puluhan Master suku Yin. Meskipun dia telah membunuh puluhan orang kuat dari suku Yin, dia juga mati karena kelelahan. Para senior, maaf atas gangguannya. Kalian tidak boleh membiarkan senjata suci kalian tertutup debu setelah kalian semua mati. Tolong pinjamkan kami 5 pedang tempur ini. Dandan bergumam pada dirinya sendiri, mengulurkan tangan dan meraih pedang tempur. Dengan lambaian tangannya, asyik, cahaya pedang berkobar terbang keluar, meninggalkan bekas pedang yang dalam di tanah. Pedang ini, mungkinkah ini pembawa formasi serangan gabungan tingkat asal? Mata Dandan terasa panas. Sebuah pembawa formasi tingkat asal. Jantung Lu Ming dan rombongan berdetak kencang. Seperti yang tersirat dari namanya, formasi ini merupakan formasi tingkat asal bagi para ahli resiprositas. Mereka dapat menggunakannya untuk membentuk formasi yang dapat memperkuat kekuatan beberapa ahli resiprositas. Selama kurun waktu ini, formasi serangan gabungan yang dihadapi Lu Ming dan yang lainnya semuanya berada pada tingkat utama. Dan EBSCP, hanya dewa penguasa yang dapat menggunakannya. Ahli alam asal sama sekali tidak mampu menggunakan formasi kombinasi tingkat dewa. Begitu mereka menggunakannya, mereka akan langsung meledakkan formasi tersebut. Kesulitan dalam menyempurnakan pembawa susunan gabungan tingkat asal jauh lebih sulit daripada pembawa susunan gabungan tingkat utama. Bahan-bahan yang dibutuhkan juga jauh lebih berharga. Ketika dia mengambil kembali pembawa formasi serangan gabungan 5, setelah kesengsaraan besar asal-usul berakhir, tentara penghancur surga akan memilih 5 asal-usul untuk mendirikan formasi bersama, dan kekuatan tempur mereka pasti akan melonjak. Mereka berspekulasi bahwa kelima orang itu telah membentuk sebuah formasi sebelum meninggal, sehingga mereka mengandalkan kekuatan formasi tersebut untuk menghalangi korosi dari Yin Qi yang dingin, dan dengan demikian kelima pedang tempur tersebut telah terpelihara. Dia menyimpannya. Lu Ming dan kelompoknya menyimpannya tanpa keraguan. Kemudian, mereka terus terbang menuju puncak gunung. Namun, di sepanjang jalan, mereka melihat sekeliling untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan harta karun lainnya. Mereka sudah sangat dekat dengan puncak gunung. Jika benar-benar ada harta karun yang tertinggal, itu pasti luar biasa. Sayangnya, mereka kecewa. Setelah itu, mereka tidak mendapatkan apapun. Mereka semakin dekat ke gunung itu. Semakin dekat mereka dengan gunung, aura gunung itu semakin mengerikan. Mereka terus-menerus berada di bawah tekanan besar. Dan EBSCP, mengaum-mengaum-mengaum. Raungan terdengar dari depan.
Itu dari mayat yang mengakhiri Yin. Mereka dapat melihat ribuan mayat penghancur Yin beterbangan di hadapan mereka, tetapi mereka seakan terhalang oleh sesuatu dan tidak dapat meneruskan penerbangannya. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming bertanya saat dia dan yang lainnya terbang. Itu wilayah abadi. Sebuah suara datang dari arah lain. Itu adalah Cakrawala. Changqiong terbang bersama puluhan anggota suku yang hampir abadi. Bab 4936, pertarungan antara tiga klan di daerah terlarang melawan mayat penghancur Yin. Dan EBSCP, Changqiong semula bermaksud mencari tempat untuk menyendiri dan menggunakan teh dewa asli untuk menerobos ke alam dewa penguasa tingkat ke-9, tetapi susunan kota kuno itu tiba-tiba menghilang, jadi dia membawa orang-orangnya ke sana. Wilayah abadi, Lu Ming dan yang lainnya tidak terkejut melihat langit. Hanya saja mereka tidak terbiasa dengan istilah, wilayah abadi. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar istilah ini. Ada dua aura yang keluar dari gunung itu. Yang satu dingin dan yang satunya panas. Kalau tidak salah, aura dingin itu berasal dari master tingkat abadi dari suku Yin, dan aura panas itu berasal dari yang abadi dari Gua Awan Ungu. Kedua ahli tingkat surgawi itu bertarung satu sama lain dan mati karena kelelahan. Mereka meninggal pada saat yang sama, meninggalkan tubuh abadi mereka. Namun, meskipun mereka meninggal, semangat juang mereka yang abadi tetap ada. Tubuh abadi mereka juga terus bertarung, dan dengan demikian membentuk alam pertama. Wilayah abadi itu sangat mengerikan. Siapapun yang mencoba menerobos masuk akan berubah menjadi debu oleh wilayah abadi itu. Jangankan seorang dewa, bahkan seorang ahli alam asal pun hanya akan mati jika mereka mencoba. Changqiong menjelaskan. Jadi begitulah adanya. Semua orang menampakkan ekspresi sadar, sementara wajah mayat-mayat yang mengakhiri Yin berubah menjadi jelek. Menurut apa yang kau katakan, kita diblokir oleh domain abadi, jadi kita tidak bisa mendapatkan metamorfosis abadi. Kata mayat Yin bermata emas. Bisa dibilang begitu. Changqiong mengangguk dan tersenyum. Kamu masih bisa tertawa. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kata tombak mayat Yin bermata emas lainnya. Tentu saja kami akan menunggu. Mungkin akan ada perubahan. Kata Changqiong. Mayat-mayat yang mengakhiri Yin itu terdiam. Saudara Changqiong, saya ingin menanyakan sesuatu. Lu Ming tiba-tiba berkata. Jelaslah bahwa Changqiong mengetahui banyak hal. Di antara orang-orang yang pernah ditemui Lu Ming, tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Kakak Lu, tolong bicara. Changqiong berkata sambil tersenyum. Saya ingin tahu, ada banyak mayat di kota kuno ini, tetapi mayat-mayat ini tidak menjadi mayat yang mengakhiri Yin. Di sisi lain, ada mayat yang mengakhiri Yin di mana-mana di luar kota kuno. Lu Ming bertanya, tetapi dia menggunakan transmisi suara. Lagi pula, bukanlah ide bagus untuk menanyakan pertanyaan ini di depan mayat-mayat penghancur Yin lainnya. Dugaanku, hal itu ada hubungannya dengan aura gunung. Ada dua aura yang keluar dari gunung, dan kedua aura itu saling berbenturan. Aura Yin dari suku Yin ekstrim sedang ditahan, itulah sebabnya mayat-mayat di sini tidak menjadi mayat Yin ekstrim. Adapun mayat-mayat di luar, semuanya berubah menjadi mayat yang mengakhiri Yin. Saya kira itu karena sisa-sisa dua orang abadi. Orang abadi dari suku yang mengakhiri Yin menekan orang abadi dari Gua Awan Ungu, sehingga Qi yang mengakhiri Yin lebih kuat dan menyebar ke seluruh kota kuno. Dia juga tidak bisa yakin tentang jalur Cakrawala. Semuanya hanya tebakan. Yang surgawi dari suku Yin ekstrim memiliki Qi Yin ekstrim yang lebih kuat. Lu Ming sedikit mengernyit. Dia dengan hati-hati merasakan kedua aura itu, tetapi dia tidak dapat menentukan mana yang lebih kuat. Yang terpenting adalah kedua aura itu terlalu kuat. Aura itu jauh melampaui aura Lu Ming dan jaraknya terlalu besar. Sulit baginya untuk menilai. Namun, dia merasa spekulasi Changqiong sangat masuk akal. Karena di luar kota kuno, dia tidak merasakan aura abadi dari Gua Awan Ungu. Dia hanya merasakan aura dingin dari suku Yin. Aura suram dan dingin memenuhi seluruh Gua Awan Ungu. Kemungkinan besar tubuh abadi keduanya sedang bertarung, dan suku Yin ekstrim berada di atas angin. Di dalam kota kuno, aura keduanya saling berbenturan. Begitu berada di luar kota kuno, hanya aura dingin suku Yin ekstrim yang tersisa. Inilah sebabnya mengapa mayat-mayat di dalam kota kuno tidak berubah menjadi mayat-mayat yang mengakhiri Yin, sedangkan bagian luar kota kuno dipenuhi dengan mayat-mayat yang mengakhiri Yin. Meskipun dia tidak yakin apakah ini kebenarannya, setidaknya masuk akal.
Saudara Lu, saya sekarang diblokir oleh domain abadi. Saya tidak tahu berapa lama domain abadi ini akan bertahan. Saya berencana untuk mencari tempat untuk mengasingkan diri dan berkultivasi. Bagaimana dengan kalian? Kata Chang Qiong. Saya juga punya niat yang sama. Lu Ming mengangguk. Karena dia punya waktu, dia harus memanfaatkannya sebaik-baiknya dan menerobos teh roh asli. Mayat-mayat yang mengakhiri Yin tidak mau pergi. Mereka terus berkeliaran di sekitar wilayah abadi, mencari cara untuk menerobos. Lu Ming dan yang lainnya kemudian pergi. Mereka terbang ke arah lain, berencana mencari tempat yang tenang untuk bercocok tanam. Namun, setelah terbang beberapa jarak, mereka tiba-tiba berhenti. Sejumlah besar tokoh telah muncul di hadapan mereka. Mereka adalah makhluk dari tanah terlarang. Makhluk-makhluk dari tanah terlarang ketiga ras semuanya ada di sini. Lu Ming, akhirnya aku menemukanmu. Mari kita lihat kemana kau bisa lari kali ini. Terdengar suara dingin. Itu adalah Yuan Jiuji. Dia menatap Lu Ming dengan tatapan membunuh. Di depan Yuan Jiuji ada dua ahli teratas, Yuan 5 dan Yuan 6. Dan EBSCP, selain itu, Raja Hantu Jahat, Raja Alam Baka Jahat, Pangeran Chang Luo, dan Pangeran Chang Qing, 4 eksistensi dewa penguasa yang tak terkalahkan, berdiri berdampingan dengan Yuan 5 dan Yuan 6. Mereka menyerang Lu Ming dan kelompoknya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mundur, temukan mayat penghancur Yin dan bergabunglah dengannya. Ayo, teriak Lu Ming dengan suara pelan. Mereka berbalik dan terbang kembali ke arah asal. Ketika mereka mencari harta karun di sepanjang tembok kota, mereka bertemu dengan 3 ras dari daerah terlarang. Meskipun mereka cepat-cepat mundur, kemungkinan besar mereka telah ditemukan oleh makhluk-makhluk dari daerah terlarang. Jelaslah bahwa ketiga klan di tanah terlarang telah mulai mencari Lu Ming dan berencana untuk menyingkirkannya dan yang lainnya ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dapat memasuki wilayah abadi. Dan EBSCP, pihak lain memiliki 6 dewa penguasa yang tak terkalahkan, eksistensi yang tidak dapat mereka lawan. Hanya dengan bekerja sama dengan mayat penghancur Yin, mereka dapat melawan 3 ras di area terlarang. Untungnya, Lu Ming dan yang lainnya tidak terlalu jauh dari mayat yang mengakhiri Yin dan mereka segera melihat jejaknya. Itu mayat yang mengakhiri Yin. Orang-orang dari 3 klan di daerah terlarang juga melihat mayat penghancur Yin. Jangan khawatir, kita hanya akan berurusan dengan Lu Ming dan yang lainnya. Kita tidak akan menyerang mayat-mayat penghancur Yin. Mayat-mayat penghancur Yin ini cukup cerdas. Aku yakin mereka dapat melihat situasi dengan jelas. Kata Yuan Wouqi. Benar sekali. Bahkan jika mayat-mayat penghancur Yin ini menjadi gila dan hanya menyerang Lu Ming dan yang lainnya, kita masih bisa membunuh mereka dalam kekacauan ini. Kata Raja Hantu Jahat. Namun, sebelum Raja Hantu Jahat itu menyelesaikan kalimatnya, dia tertegun. Sisa kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Hal ini terjadi karena mayat-mayat penghancur Yin tidak menyerang Lu Ming dan yang lain ketika mereka menyerbu ke tengah-tengah mayat-mayat penghancur Yin. Apa yang sedang terjadi? Mata sang Raja Iblis Neraka terbelalak. Jangan khawatir. Teruslah menyerang dan lihat reaksi mayat penghancur Yin. Yuan Wuji berkata dengan dingin, memperlihatkan ekspresi yang kejam. Mereka terus menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Pada saat yang sama, perdana kelima dari alam asal meraung, target kita adalah Lu Ming dan yang lainnya. Itu bukan urusanmu. Minggir. Membunuh. Dao Jue menggeram. Dia terlalu malas untuk peduli pada Yuan Wuji dan memerintahkan mayat-mayat penghancur Yin di bawahnya. Bunuh. Bunuh. Lu Ming dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk berteriak. Wus. Wus. Sejumlah besar mayat penghancur Yin menyerang 3 klan di area terlarang. Cakar tajam mereka mencabik udara saat garis-garis kekuatan cakar yang tak tertandingi mencabik 3 klan di area terlarang. Dasar kau berdarah campuran, kau cari mati. Raja Hantu Jahat meraung. Kalianlah yang mencari kematian. 3 Raja Mayat Yin Ekstrim, Jijue, dan Kuanjue, semuanya menampakkan raungan yang sangat marah. Mereka paling benci ketika orang menyebut mereka berdarah campuran. Mereka meraung saat menyerang 3 klan di tanah terlarang. Pertempuran yang kacau telah meletus. Bab 4937 meminjam kekuatan untuk mundur. Pertempuran yang kacau pun pecah. Jenderal melawan jenderal, prajurit melawan prajurit. Lu Ming adalah orang pertama yang bertarung melawan 5 kekuatan asal. Keduanya saling bertukar beberapa pukulan hebat. Gu Changfeng,
di sisi lain, berhadapan dengan 6 ekstrim Yuan. Adapun 4 Raja Mayat Penghancur Yin, mereka bertarung melawan Raja Hantu Jahat, Raja Iblis Gelap, Pangeran Chang Luo, dan Pangeran Changqing. Dan EBSCP, masing-masing pihak memiliki 6 eksistensi dewa penguasa yang tak terkalahkan, dan pertempurannya begitu sengit sehingga langit dan bumi menjadi redup. Tentu saja, 3 klan di daerah terlarang memiliki banyak ahli yang setingkat dengan utusan raja. Mereka semua bertarung dengan mayat Yin bermata perak. Mayat Yin bermata perak jumlahnya jelas lebih sedikit dan mereka dirugikan. Namun, di dalam kota kuno ini, aura dingin dan menyeramkan sangat pekat. Mayat-mayat yang mengakhiri Yin bahkan dapat menyerap aura dingin dan menyeramkan ini untuk penggunaan mereka sendiri, menyebabkan aura hitam di sekitar tubuh mereka menjadi sangat pekat. Bahkan Firestone biru tidak berpengaruh padanya. Ketiga klan di daerah terlarang awalnya mengetahui kelemahan mayat penghancur Yin, tetapi kelemahan ini juga ditutupi oleh gas hitam pekat. Selain itu, mayat penghancur Yin tidak takut mati dan memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Mereka terkunci dalam pertempuran sengit dengan makhluk-makhluk di daerah terlarang. Suara mendesing. Ketiga klan di daerah terlarang mulai menyiapkan serangan gabungan. Satu demi satu, formasi serangan gabungan yang kuat dibentuk. Di antaranya, ada 5 atau 6 formasi serangan gabungan untuk 21 orang. Sebagian besar formasi serangan gabungan yang terdiri dari 21 orang berasal dari suku Chang Huang. Tidak banyak formasi serangan gabungan yang terdiri dari 21 orang dari ras iblis Yin dan ras cahaya utama yang tersisa. Ini karena sebagian besar dari mereka telah lumpuh akibat serangan diam-diam Lu Ming. Jika aku tahu, aku akan menyerang suku Laut Archean juga. Lu Ming menyesalinya sekarang. Sebelumnya, atas nama Putri Chang Xian mereka tidak menyerang klan Chang Huang. Kalau saja dia tahu bahwa Putri Chang Xian adalah peniru mawar hitam, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada klan Chang Huang. Kalau tidak, ketiga klan di daerah terlarang tidak akan memiliki formasi serangan gabungan sebanyak 21 orang. Dan EBSCP, 5 atau 6 formasi gabungan yang beranggotakan 21 orang sangatlah kuat, setara dengan 5 atau 6 dewa penguasa yang tak terkalahkan. Meskipun dan yang lainnya juga telah menyiapkan formasi serangan gabungan dan memadatkan prajurit berbaju besi hitam, mereka masih terlalu lemah. Serangan gabungan mereka bukanlah hal yang sepele. Serangan itu sangat dahsyat, dan mereka mengandalkan serangan gabungan ini untuk menangkal serangan gabungan dari 21 orang. Kekuatan serangan gabungan 12 orang sebenarnya setara dengan serangan gabungan 21 orang. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa serangan gabungan ini luar biasa. Namun, mereka hanya bisa menghentikan 1 dari mereka. 5 lainnya menyerang Lu Ming dan yang lainnya, memaksa mereka mundur. Jika terus begini, cepat atau lambat mereka tidak akan mampu menahannya. Ayo pergi ke wilayah abadi. Lu Ming berteriak dan bertukar pukulan dengan Yuan Wuji. Dengan bantuan gerakan ini, dia mundur dan membuka cincin kekacauan. Chang Qiong, biarkan orang-orangmu memasuki cincin kekacauanku. Suara Lu Ming terdengar. Jangan melawan. Masuki kekacauan ring. Chang Qiong berteriak dan memasuki cincin kekacauan bersama ras semi-abadi. Lu Ming terus mundur dan datang ke sisi formasi serangan gabungan yang dibentuk oleh Xie Nianxing dan yang lainnya. Dia mengayunkan tombak ares dan bertukar pukulan dengan formasi serangan gabungan yang terdiri dari 21 orang. Kalian masuk juga. Lu Ming mengirimkan transmisi suara kepada Xie Nianxing dan yang lainnya. Xie Nianxing dan yang lainnya sudah lama memahami niatnya. Dalam sekejap, mereka memasuki cincin kekacauan. Asyik, sosok Lu Ming tidak berhenti saat ia bergegas menuju ke wilayah abadi. Mayat-mayat yang mengakhiri Yin itu juga bergegas menuju ke wilayah abadi. Ketiga klan di daerah terlarang tengah mengejar. Namun tak lama kemudian, kecepatan ketiga klan di daerah terlarang itu melambat. Ini karena semakin seseorang menyerbu ke arah wilayah abadi, semakin besar pula tekanan yang akan dialaminya. Kecepatan Lu Ming melambat. Tubuhnya berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tekanan yang mengerikan menekan tubuhnya, dan seolah-olah ada kekuatan yang sangat tajam yang memotong kulitnya. Tempat ini sudah cukup. Jika aku terus maju, aku akan terkoyak oleh tekanan ini. Lu Ming berpikir dalam hati. Kekuatan domain abadi terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ia tolak sama sekali. Dan EBSCP, mengaum. Mayat-mayat penghancur Yin terus meraung,
dan beberapa mayat penghancur yin yang lebih lemah telah berhenti. Untungnya, mayat-mayat yang mengakhiri yin mampu menyerap yin ki dingin di sini untuk digunakan sendiri. Daya tahan mereka terhadap wilayah abadi bahkan lebih kuat, jauh lebih kuat daripada makhluk lain dengan level yang sama. Namun, ketiga klan di daerah terlarang tidak bisa. 6 dewa-dewa yang tak tertandingi di depan berada dalam kondisi yang lebih baik. Dengan peralatan terbaik dan kekuatan yang dahsyat, mereka hampir bergegas ke tempat yang tidak jauh dari Lu Ming dan yang lainnya. Akan tetapi, makhluk-makhluk dari tanah terlarang yang telah menyiapkan formasi serangan gabungan tidak bisa. Serangan gabungan yang mereka lakukan sangat kuat, tetapi pertahanannya biasa saja. Bagaimana bisa menahan tekanan dari wilayah abadi? Salah satu dari 21 orang yang membentuk formasi serangan gabungan telah didorong terlalu dalam dan hancur oleh tekanan yang mengerikan. Formasi itu langsung runtuh, dan 21 orang yang telah membentuk formasi itu batuk darah saat mereka mundur. Formasi serangan gabungan lainnya tidak berani masuk dan menghentikan langkah mereka. Membunuh, bunuh, bunuh. 4 Raja Mayat Yin Absolut meraung dan menyerang Raja Hantu Jahat dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Lu Ming dan Gu Changfeng juga datang. Ledakan, ledakan, ledakan. 12 ahli dewa surgawi yang tak terkalahkan, di bawah tekanan wilayah abadi, saling bertukar selusin jurus, memaksa Raja Hantu Jahat dan yang lainnya mundur. Benar saja, di lingkungan seperti itu, keempat Raja Mayat Yin Absolut jelas memiliki keuntungan. Menjijikkan, Raja Hantu Jahat, Yuan Wuji, dan yang lainnya meraung. Dan EBSCP, dalam lingkungan seperti itu, hanya 6 dewa penguasa yang tak terkalahkan yang dapat bergerak. Bahkan eksistensi yang sebanding dengan mantan utusan Kekaisaran Cahaya merasa sulit untuk mengerahkan sebagian besar kekuatan mereka. Formasi serangan gabungan itu bahkan lebih tidak berguna. Dan EBSCP, serangan gabungan, bagaimanapun juga, hanyalah serangan gabungan. Setelah menyiapkan formasi, itu akan menjadi sangat kuat, dan serangan gabungan dari 21 orang akan sebanding dengan dewa-dewa yang tak terkalahkan. Namun, kelemahannya juga jelas. Dan EBSCP, dibandingkan dengan dewa-dewa yang benar-benar tak terkalahkan, kesenjangan di antara mereka terlalu kentara. Jika 5 atau 6 formasi dari 21 kultivator benar-benar master dewa yang tak terkalahkan, Lu Ming dan yang lainnya tidak akan mampu melarikan diri. Bagaimana? Haruskah kita mundur? Pangeran Changluo berkata kepada yang lainnya. Saya hanya bisa mundur. Yang lain berdiskusi sejenak dan memutuskan untuk mundur. Mundur. Raja Hantu Jahat itu meraung. Ketika ketiga klan di daerah terlarang mendengar ini, mereka segera mundur seolah-olah mereka telah diberi amnesti. Raja Hantu Jahat, Yuan Wuji, dan 6 lainnya juga mundur dengan cepat. Dengan jumlah orang yang sama, meskipun kelompok Lu Ming berada di atas angin, mustahil untuk menahan kelompok lawan di belakang. Mengapa kamu berhenti? Mengapa kamu tidak melanjutkan bermain? Lu Ming mencibir. Saat para ahli dari 3 klan kita tiba, itu akan menjadi saat kematianmu. Mundur. Raja Roh Jahat itu berteriak dingin, tatapan matanya yang dingin menyapu Lu Ming. Kemudian, dia memimpin anak buahnya dan mundur dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia menghilang tanpa jejak. Setelah 3 klan dari tanah terlarang pergi, Lu Ming dan yang lainnya juga menjauh dari wilayah abadi. Bagaimanapun, sangat tidak nyaman untuk terus-menerus ditekan oleh tekanan itu. Setelah mereka jauh dari wilayah abadi, Lu Ming melepaskan Xian Yanxing dan yang lainnya, serta suku semi-abadi, dari cincin kekacauan. Mari kita cari tempat untuk memasuki kultivasi tertutup. Kata Lu Ming. Bab 4938, sekelompok besar ahli tiba. Lu Ming tidak sabar untuk berkultivasi dalam pengasingan dan menerobos ke puncak yang maha kuasa. Jika dia bisa menembus level puncak dewa tertinggi, kekuatan tempurnya pasti akan meroket. Pada saat itu, apakah dia perlu takut pada 3 ras di tanah terlarang? Dan EBSCP, bahkan jika 6 dewa penguasa yang tak terkalahkan menyerangnya bersama-sama, dia tidak akan takut. Dari dewa penguasa tingkat ke-9 ke dewa penguasa puncak, akan terjadi peningkatan kekuatan yang sangat besar. Dan EBSCP, peningkatan kekuatan bertarungnya bahkan lebih besar dari dewa-dewa tingkat ke-8 hingga ke-9. Lu Ming meninggalkan puncak gunung dan bahkan kota kuno. Dia telah lama menemukan tempat yang tenang di pulau itu untuk berkultivasi dalam pengasingan. Bagaimanapun,
kota kuno itu tidak lagi memiliki pertahanan dan mereka dapat masuk dan keluar sesuka hati. Mereka dapat masuk kapan saja. Selain itu, ras semi-abadi telah meninggalkan orang-orang di kota kuno untuk mengamati. Begitu ada kelainan di wilayah abadi, mereka akan mengirimkan berita kapan saja. QQ juga tinggal di kota kuno itu karena dua tujuan. Yang pertama tentu saja untuk mengamati wilayah abadi, dan yang kedua adalah untuk terus mencari senjata dewa yang rusak. Kota kuno itu sangat luas. Meskipun mereka dan makhluk-makhluk di daerah terlarang telah mencarinya, sulit untuk memastikan bahwa tidak ada yang tersisa. Meskipun QQ tidak dapat menembus alam asal, ia masih dapat terakumulasi. Dia terus memurnikan senjata rusak dan berbagai logam untuk mengumpulkan energi. Begitu kesengsaraan timbal balik berakhir, dia akan mampu menerobos ke alam timbal balik. Setelah semuanya beres, Lu Ming dan yang lainnya mulai berkultivasi dalam pengasingan dengan ketenangan pikiran. Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yue, Myriad God, Dan, Bubbles, dan Tang Jun masing-masing memegang selembar daun teh dewa asli saat mereka berkultivasi dalam pengasingan. Sepotong daun teh dewa asli muncul di tangan Lu Ming. Daun teh dari dewa asal berwarna hijau seperti sepotong batu giok, dan ada cahaya di atasnya yang dapat berubah wujud menjadi segala jenis binatang dan senjata. Aroma menyegarkan menyerbu hidung Lu Ming. Lu Ming mengeluarkan teko dan sepanci mata air dewa. Setelah merebus mata air dewa dengan kekuatan terlarang, ia memasukkan daun teh dewa asli ke dalam mata air dewa. Mata air suci berubah dari tak berwarna menjadi hijau zamrud. Lu Ming mengambil teko dan meminum mata air suci itu dalam sekali teguk. Tiba-tiba, energi aneh memenuhi tubuhnya dan bahkan bergegas menuju jembatan alam semesta. Lu Ming memejamkan mata dan memadatkan kesadaran spiritualnya di jembatan alam semesta. Ia kemudian mengikuti jembatan alam semesta dan memasuki lautan alam semesta untuk mulai memahami asal-usulnya. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Efek dari teh dewa asli hampir habis. Lu Ming membuka matanya. Sungguh efek pengobatan yang dahsyat. Kecepatan memahami asal-usulnya beberapa ratus atau bahkan 1000 kali lebih cepat dari biasanya. Lu Ming merasa takjub. Dalam beberapa hari terakhir, dia merasakan bahwa kekuatan asal dalam benih asal meningkat dengan cepat. Kecepatannya ratusan atau ribuan kali lebih cepat dari sebelumnya. Hanya dalam beberapa hari, itu sebanding dengan bertahun-tahun kultivasi keras. Pada tingkat ini, Lu Ming akan mampu menerobos ke puncak alam master surgawi dalam waktu kurang dari setengah tahun. Melanjutkan, Lu Ming tersenyum dan terus membuat teh dengan mata air suci. Sepotong teh dewa asli dapat digunakan berulang kali. Setelah diseduh sekali, hanya sebagian kecil khasiat teh yang dapat diekstraksi. Hanya dengan menyeduh dan menggunakan teh secara berulang-ulang, maka aroma obat dari daun teh dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Dalam waktu sebulan, Lu Ming telah membuat kemajuan besar. Energi asal dalam benih asal semakin kaya. Dan EBSCP, ia semakin dekat dengan puncak dewa-dewa. Selama bulan ini, kota kuno itu sangat tenang. Wilayah abadi masih ada, dan makhluk-makhluk dari tanah terlarang semuanya ditempatkan di satu tempat. Tidak ada pergerakan lain. Tidak jauh dari tempat Lu Ming dan yang lainnya menyendiri, terdapat Chang Qiong. Astaga, Chang Qiong menyelesaikan kultivasinya sekali lagi. Ia menghela napas panjang dan matanya berbinar. Paling lama 3 bulan lagi, aku akan memasuki puncak alam dewa penguasa. Pada saat itu, peluangku untuk mengaktifkan tanda keabadian akan jauh lebih tinggi. Gudang keabadian adalah milikku. Senyum muncul di wajah Chang Qiong. Dia hendak melanjutkan menyeduh teh ketika seorang tetua ras semi-abadi bergegas mendekat. Bukankah sudah kubilang, jangan ganggu kultivasiku kalau tidak ada yang penting. Chang Qiong mengerutkan kening dan sedikit tidak senang. Tuan muda, sesuatu telah terjadi. Kata sesepuh ras semi-abadi itu dengan ekspresi serius. Apa itu? Kata Chang Qiong. Ada berita dari klan bahwa 3 klan di daerah terlarang telah mengangkut kembali sejumlah besar sumber daya beberapa waktu lalu. Selama waktu ini, banyak ahli telah terbangun dan sekelompok ahli tingkat atas telah memasuki Gua Awan Ungu. Saya khawatir tidak akan lama sebelum mereka tiba di Kekaisaran Surgawi Awan Ungu. Orang tua itu lalu menyerahkan jimat transmisi suara giok kepada Chang Qiong. Ekspresi Chang Qiong berubah. Dia mengambil jimat transmisi suara giok dan memindainya dengan indera spiritualnya. Wajahnya sangat muram.
Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang tua itu bertanya. Awalnya aku ingin menunggu sampai kultivasiku mencapai puncak alam master surgawi sebelum bertindak, tetapi sekarang tidak ada waktu lagi. Aku harus bertindak secepatnya, membuka wilayah abadi, dan menerima metamorfosis abadi. Kata Chang Qiong. Tuan muda, Anda belum mencapai puncak alam guru surgawi. Begitu Anda bertindak dan mengaktifkan tanda abadi, saya khawatir tubuh Anda tidak akan mampu menahannya. Paling tidak, Anda akan terluka parah dan basis kultivasi Anda akan menurun. Paling buruk, Anda bahkan mungkin mati. Tetua ras yang hampir abadi memberi nasihat. Kita tidak punya jalan keluar. Wajah Chang Qiong tampak tegas. Alam semesta purba saat ini telah memasuki era yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alam semesta ini sangat berbahaya dan penuh dengan peluang. Namun, suku kita masih terlalu lemah. Leluhur kita belum pulih dari luka seriusnya dan telah tertidur selama ini. Jika kita bisa mendapatkan kulit abadi dan membiarkan leluhur kita pulih, suku kita pasti akan menang. Kita bahkan akan memiliki kekuatan untuk melawan makhluk-makhluk di tanah terlarang. Jika tidak, ketika makhluk-makhluk di tanah terlarang pulih sepenuhnya, suku kita akan menyerah atau dimusnahkan. Kecerdasan buatan. Lelaki tua dari ras semi-abadi itu mendesah dan memperlihatkan ekspresi sedih. Ia tahu bahwa Chang Qiong telah mengambil keputusan. Pergi dan temukan Lu Ming dan yang lainnya. Kita butuh bantuan mereka dalam masalah ini. Kata Chang Qiong. Apa? Lu Ming sedang berkultivasi. Merasakan kedatangan Chang Qiong dan yang lainnya, dia berhenti berkultivasi untuk sementara. Meskipun dia sedang berkultivasi, dia juga melakukan banyak hal sekaligus. Dia harus memperhatikan situasi di luar. Lagi pula, ini bukan tempat yang sepenuhnya aman, jadi tentu saja dia harus berhati-hati. Namun, dia merasa sedikit aneh. Mengapa Chang Qiong tiba-tiba mencarinya? Dan EBSP, baru sebulan berlalu. Secara logika, Chang Qiong tidak mungkin bisa menembus level dewa tertinggi secepat itu. Kakak Lu, ada berita buruk. Kalimat pertama Chang Qiong membuat hati Lu Ming sedikit mencelos. Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya juga mengakhiri kultivasi mereka dan memandang Chang Qiong dan yang lainnya. Kakak Chang, ada apa? Kata Lu Ming. Saya menerima berita bahwa klan Cahaya Utama, klan Iblis Yin, dan klan Hamparan Luas telah mengangkut kembali sejumlah besar sumber daya. Selama periode waktu ini, sejumlah besar ahli dari 3 klan telah terbangun. Selain itu, banyak ahli telah memasuki Gua Awan Ungu dan bergegas ke sini. Saya khawatir dalam waktu kurang dari 10 hari, para ahli dari 3 klan akan tiba. Kata Chang Qiong. Ekspresi Lu Ming sedikit serius saat dia bertanya, berapa banyak ahli yang dimiliki ketiga klan? Apakah ada ahli di tingkat dewa penguasa yang tak terkalahkan? Dan EBSP, iya. Menurut informasi, ketiga ras telah mengirim lebih dari 10 dewa-dewa yang tak terkalahkan. Kata Zhao Feng. Kata Chang Qiong. Apa? Ekspresi Lu Ming dan kelompok berubah drastis. Bab 4939, Keturunan Abadi. Wajah Lu Ming, Xian Yanxing dan yang lainnya berubah sangat jelek. Dan EBSP, lebih dari 10 dewa penguasa tak terkalahkan dari 3 ras daerah terlarang telah datang. Dan EBSP, lalu, jika Raja Hantu Jahat dan yang lain ikut disertakan, bukankah itu berarti akan ada lebih dari selusin dewa-dewa yang tak terkalahkan? Dan EBSP, mereka adalah dewa-dewi yang tak terkalahkan, yang dikenal tak terkalahkan di bawah alam asal. Masing-masing dari mereka adalah jenius yang sangat langka, jadi bagaimana mungkin ada begitu banyak dari mereka? Belum lagi dewa surgawi yang tak tertandingi, bahkan raja surga terkuat pun sangat langka. Tidak mudah untuk menghasilkannya. Sebelum makhluk-makhluk dari tanah terlarang lahir, penguasa surgawi terkuat dan penguasa surgawi terkuat dikenal sebagai penguasa surgawi puncak. Setiap kekuatan hanya memiliki beberapa dari mereka. Misalnya, tentara penghancur surga hanya memiliki sedikit orang. Seorang dewa surgawi yang tak tertandingi jauh lebih kuat dari dewa surgawi yang terkuat. Hanya Ye Wusheng dari suku manusia surgawi yang telah mencapai level ini. Bahkan Ye Qiuxian tidak dapat mencapai level ini. Bahkan jika basis kultivasi Ye Qiuxian berhasil menembus tahap puncak alam master surgawi, kekuatan bertarungnya paling-paling hanya sebanding dengan mantan utusan Kekaisaran Guang. Namun, Ye Wusheng dikenal sebagai patriark paling kuat dalam sejarah suku manusia surgawi.
Dia telah bereinkarnasi dan sangat berbakat. Di sisi lain, Gu Changfeng memiliki tubuh terlarang 70 tahun lalu. Dia sangat berbakat, tetapi dia belum pernah mencapai level ini sebelumnya. Dia baru mencapai level ini setelah dia memahami teknik aslinya. Sedangkan untuk ras semi-abadi, tidak ada satupun. Tidak perlu membicarakan tentang dewa surgawi yang tak tertandingi. Ahli terkuat yang muncul dalam ras semi-abadi hanya setingkat dengan utusan sebelumnya, dan hanya ada satu darinya. Dan EBSCP, dari sini, orang bisa melihat betapa sulitnya menjadi seorang dewa-dewa yang tak terkalahkan. Seberapa langkahkah orang pada level ini? Namun, ada begitu banyak dari 3 klan di tanah terlarang. Bagaimana mungkin Luming dan yang lainnya tidak terkejut? Ini tidak mungkin. Dandan pun berteriak penuh ketidakpercayaan. Hal ini, meskipun kedengarannya tidak dapat dipercaya, memang benar adanya. Wajah Chang Qiong tampak serius. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, makhluk-makhluk di tanah terlarang terlalu kuat, di luar imajinasi Anda. Di era terakhir, tanah yang tidak tercemar begitu makmur dan penuh dengan para ahli. Ada banyak ahli tingkat abadi yang mendominasi dunia. Namun, tanah terlarang tetaplah tanah terlarang. Tanah itu ditakuti oleh para ahli tanah yang tidak tercemar, dan bahkan para ahli tingkat abadi tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Dari sini, dapat dilihat. Ada banyak sekali talenta hebat di antara mereka. Suku manusia surgawi, suku iblis, dan bahkan suku semi-abadi tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Wajar bagi mereka untuk memiliki beberapa dewa surgawi yang tak tertandingi. Saudara Chang, Anda tampaknya tahu banyak. Saya benar-benar ingin tahu, apa asal-usul ras semi-abadi. Lu Ming tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Chang Qiong tidak hanya mengetahui banyak hal tentang makhluk-makhluk di tanah terlarang, tetapi dia juga mengetahui banyak hal tentang yang abadi. Dia tahu tentang metamorfosis abadi dan wilayah abadi. Jika langit tidak memberi tahu mereka, Lu Ming dan yang lainnya tidak akan tahu. Makhluk transenden yang abadi adalah alam yang terlalu jauh dari Lu Ming dan yang lainnya. Alam itu sangat halus dan sulit disentuh. Pada era ini, para dewa telah lama terputus dan tidak ada lagi dewa yang lahir. Segala sesuatu tentang Immortals hanyalah legenda. Namun, Chang Qiong tampaknya mengerti. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada yang perlu disembunyikan. Suku semi-abadi milikku berasal dari era terakhir dan kami adalah makhluk asli dari tanah yang tak ternoda. Kata Chang Qiong, Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya mengangguk tanpa suara. Sebenarnya, mereka sudah menduga hal ini. Fondasi ras semi-abadi sangat mendalam, dan mereka bahkan memiliki pembawa untuk formasi serangan gabungan. Selain itu, mereka telah ada di dunia ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi tidak mengherankan sama sekali bahwa mereka adalah makhluk yang tertinggal dari era sebelumnya. Suku manusia surgawi dan suku iblis juga berasal dari era terakhir, dan mereka adalah budak dari suku manusia. Jika mereka dapat mewariskannya, maka tidaklah aneh jika makhluk hidup lain juga dapat mewariskannya. Salah satu leluhur rasku yang hampir abadi adalah seorang abadi sejati. Chang Qiong menambahkan, kali ini, Lu Ming dan yang lainnya terkejut. Kekal, salah satu leluhur ras semi-abadi sebenarnya seorang abadi. Ini sungguh di luar dugaan mereka. Tidak heran Chang Qiong tahu banyak tentang yang abadi. Ras yang hampir abadi kemungkinan besar memiliki banyak buku kuno yang memperkenalkan para dewa. Benar, ras yang hampir abadi. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia secara kasar mengerti mengapa ras semi-abadi disebut ras semi-abadi. Apakah karena mereka merupakan keturunan dari dewa-dewata sehingga mereka disebut dewa-dewata semu? Betapa sia-sianya, Lu Ming bergumam dalam hatinya. Saudara Chang, apakah Anda punya cara untuk menemukan kami? Lu Ming mengumpulkan pikirannya dan bertanya. Kita harus menghancurkan wilayah abadi sebelum para ahli dari 3 klan di daerah terlarang tiba, mendapatkan tubuh abadi, dan kemudian meninggalkan tempat ini. Kata Chang Qiong. Ketika kita berhasil mencapai kemajuan dalam kultivasi, apakah kita masih akan takut pada mereka? Kata Dewa Segudang. Dan EBSCP, yang lebih penting, kita tidak punya waktu. Begitu 3 ras dari daerah terlarang tiba, apakah menurutmu mereka akan membiarkan kita pergi? Mereka pasti akan mencari kita di mana-mana. Begitu kita dikepung oleh mereka, kita harus menghadapi lebih dari selusin dewa penguasa yang tak terkalahkan.
Apakah menurutmu kita masih punya harapan? Chang Qiong bertanya. Dewa segudang terdiam. Dan EBSCP, 10 dewa penguasa yang tak tertandingi adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan jika mereka mencoba melarikan diri ke wilayah abadi sebelum mengetahuinya, itu akan sia-sia. Dan EBSCP, mereka tidak dapat menggunakan formasi serangan gabungan tersebut, tetapi selusin atau lebih dewa penguasa yang tak terkalahkan lebih dari cukup untuk membunuh mereka. Terlebih lagi, bahkan jika kita berhasil melarikan diri dari 3 klan di daerah terlarang, saya percaya bahwa mereka akan memiliki cara untuk menghancurkan wilayah abadi. Pada saat itu, kita tidak akan memiliki nasib dengan metamorfosis abadi. Kata Chang Qiong, kamu baru saja mengatakan untuk menghancurkan domain abadi terlebih dahulu, apakah kamu punya caranya? Lu Ming bertanya, tidak buruk. Chang Qiong mengangguk. Karena kamu punya cara, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Dandan menyipitkan mata ke langit, wajahnya penuh keraguan. Baru saja terpikir olehku, kata Chang Qiong, ekspresinya tidak berubah. Lu Ming dan kelompoknya jelas tidak mempercayainya. Mereka menduga bahwa Chang Qiong telah menemukan jalan keluar. Sebelumnya, ia sengaja menyembunyikannya, dan mereka tidak tahu apa tujuannya. Jika aku ingin menghancurkan wilayah abadi, aku butuh bantuanmu. Lanjut Chang Qiong, Anda butuh bantuan kami. Bagaimana saya bisa membantu? Lu Ming bertanya. Sekarang kita dapat memastikan bahwa ada 2 sisa celestial di puncak gunung itu. Mereka saling bertarung dan membentuk wilayah celestial. Alasannya mungkin karena kedua dewa itu masih memiliki semangat juang yang tak pernah padam di dalam tubuh mereka. Selama semangat juang di tubuh mereka benar-benar meledak dan hancur, maka wilayah abadi akan hancur. Chang Qiong menjelaskan. Lu Ming dan yang lainnya tidak berbicara. Mereka menatap langit, menunggunya melanjutkan. Adapun cara memicu battle intent di dalam gudang, sebenarnya sangat sederhana. Celestial dari Gua Awan Ungu sebenarnya adalah manusia, dan banyak dari kalian adalah manusia. Selama kalian menggunakan darah kalian untuk mengatur formasi dan kemudian mengaktifkan formasi untuk menyerang gudang celestial dari suku Jueyin, gudang celestial dari suku Jueyin akan berpikir bahwa celestial dari Gua Awan Ungu sedang menyerangnya, dan battle intent yang terkandung di dalamnya akan meledak. Chang Qiong menjelaskan, apakah ini akan berhasil? Lu Ming dan kelompoknya memiliki beberapa keraguan. Bab 4940, Konfrontasi Niat Abadi. Mendengar penjelasan Chang Qiong, Lu Ming dan yang lainnya merasa sedikit curiga. Menggunakan darah mereka sebagai fondasi untuk melancarkan serangan terhadap kulit terkelupas suku Yin, apakah itu akan berhasil? Tidak peduli seberapa baik mereka mengatur formasi, kekuatannya jauh lebih rendah daripada kekuatan para dewa. Bagaimana mungkin itu bisa berguna? Dandan langsung mengemukakan pertanyaan ini. Sebab, kemungkinan besar dialah yang harus menyiapkan formasi itu. Metamorfosis abadi hanya berisi semangat juang yang tak pernah padam, tetapi tidak memiliki kecerdasan untuk membedakan kekuatan-kekuatan. Selama merasakan aura yang sama, itu akan meledak. Saya 90% yakin akan hal ini. Adapun mayat-mayat yang mengakhiri Yin, mereka memiliki aura suku yang mengakhiri Yin. Jika kita menggunakan darah mereka untuk menyerang kulit yang terlepas dari makhluk abadi di Gua Awan Ungu, kita juga dapat meledakkan semangat juang yang tidak pernah mati di kulit yang terlepas itu. Kedua roh petarung yang tak pernah mati itu pasti akan saling bertarung dan menghancurkan satu sama lain. Setelah Chang Qiong selesai berbicara, dia tersenyum percaya diri. Baiklah, mari kita lakukan itu. Lu Ming mengangguk. Itulah satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang. Walaupun mereka belum berhasil menerobos, mereka tidak punya waktu. Lu Ming memperkirakan bahwa ia memerlukan sedikitnya 3 hingga 4 bulan untuk mencapai terobosan. Bahkan jika yang lain lebih pendek darinya, mereka tidak akan jauh lebih pendek. Sudah terlambat saat mereka berhasil menerobos. Karena mereka telah mengambil keputusan, mereka segera berangkat dan memasuki kota kuno untuk mencari mayat-mayat penghancur Yin. Pada saat yang sama, Lu Ming juga memanggil Qiu kembali untuk berkumpul. Dalam sebulan terakhir, mayat penghancur Yin masih mencari cara untuk menerobos ke wilayah abadi, namun tidak berhasil. Chang Qiong menjelaskan rencananya, dan mayat penghancur Yin itu tentu saja setuju. Itu hanya sedikit darah, tidak masalah. Masalah pendirian formasi tentu diserahkan kepada Dandan. Mereka menelusuri wilayah abadi dan menemukan arah yang baik. Ini tempatnya. Mata Dandan berbinar. Dari arah ini,
Sambil memandang ke puncak gunung, samar-samar terlihat dua bola cahaya di puncak gunung. Bola cahaya yang satu sangat panas, sedangkan bola cahaya yang lain gelap gulita dan sedingin jurang. Kedua bola cahaya ini pastilah sisa-sisa keabadian. Hanya saja jarak mereka terlalu jauh, dan domain surgawi memengaruhi penglihatan mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat apa yang terpancar dalam bola cahaya itu. Keperawanan adalah bagian dari esensi yang ditinggalkan oleh orang yang kekal setelah mereka meninggal. Itu bisa berupa bagian tubuh manapun. Tangan, kaki, tulang, jantung, dan seterusnya, semuanya mungkin. Setelah memilih arah, ia mulai mengatur formasi. Lu Ming melambaikan tangannya dan mengeluarkan sedikit darah dari tubuhnya. Dia menyimpannya dalam botol giok dan menyerahkannya kepada Dandan untuk menyiapkan susunannya. Rune yang digambar dengan darah akan mengandung aura pemilik darah. 4 Raja Mayat Pemusnah Yin mengirimkan beberapa mayat pemusnah Yin normal untuk berpatroli di area tersebut dan mencegah makhluk-makhluk di area terlarang mengetahui tujuan mereka. 3 hari kemudian, kedua formasi itu berhasil dibentuk. Bangkit! Dandan berteriak pelan dan mengaktifkan formasi. Kedua formasi itu menyala dan masing-masing memadatkan sinar cahaya warna-warni, yang terbang menuju dua bola cahaya di puncak gunung. Domain abadi tampaknya tidak memberikan banyak penekanan terhadap serangan yang dibentuk oleh susunan tersebut. Dalam sekejap, kedua sinar cahaya itu mendekati kedua bola cahaya. Seolah-olah mereka telah merasakan aura dari dua sinar cahaya, kedua bola cahaya itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang membakar. Berdengung, berdengung. Semua orang dapat merasakan kedua bola cahaya itu bergetar hebat. Dan EBSP, tiba-tiba, suatu energi yang mengerikan meledak, menyebabkan dunia berguncang. Mundur, cepat mundur. Semangat bertarung abadi sang abadi akan segera meletus. Daerah ini akan sangat berbahaya. Ayo mundur. Chang Qiong berteriak kaget. Dia memimpin suku semi-abadi dan bergegas kembali seperti aliran cahaya. Ayo pergi. Lu Ming dan yang lainnya juga mundur dengan cepat. Mayat-mayat yang mengakhiri Yin itu meraung dan akhirnya mundur. Apa yang sedang terjadi? Di arah lain, 3 klan di daerah terlarang juga merasa khawatir. Aura yang mengerikan sekali, itu berasal dari metamorfosis makhluk abadi. Lihat, ada 2 sosok. Raja Hantu Jahat dan yang lainnya berseru. Terlihat di puncak gunung, 2 bola cahaya bersinar terang. Kemudian, sebuah sosok muncul di atas masing-masing bola cahaya tersebut. Setiap figur tingginya lebih dari 100.000 kaki. Salah satu dari mereka tampak berusia 30-an. Ia berdiri tegak dan tegap, mengenakan jubah ungu dan mahkota emas ungu. Sosok lainnya mengenakan baju besi hitam pekat. Mulutnya lebar dan bertaring, dan tubuhnya diselimuti gas hitam pekat. Aura yang dipancarkan kedua sosok itu sangat mengerikan. Mereka bagaikan kekuatan surga, agung, dan abadi. Abadi, ini abadi. Tidak, itu semangat juang mereka yang tak pernah padam. Mereka akan melawan balik. Ayo! Raja Hantu Jahat, Yuan Wuji, dan yang lainnya meraung kaget dan mundur dengan panik. Kekal, Lu Ming dan yang lainnya juga melihat kedua sosok itu. Mereka terkejut dan mundur lebih cepat. Ledakan. Kedua sosok itu saling melancarkan jurus dan bertukar pukulan di puncak gunung. Pada saat ini, alam semesta seakan runtuh. Langit dan bumi berguncang hebat, dan kekuatan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan menyapu ke segala arah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Tanah bergetar terus-menerus dan retakan muncul seperti jaring laba-laba. Untungnya, Lu Ming dan yang lainnya mundur tepat waktu dan tidak terpengaruh oleh kekuatan ini. Mereka mundur sampai ke tepi kota kuno dan hanya berhenti ketika mereka dekat dengan tembok kota. Di tempat ini, jika terjadi sesuatu yang salah, mereka dapat dengan cepat melarikan diri dari kota kuno. Ledakan, ledakan. Di kejauhan, 2 sosok besar terus bertarung, dan pertempuran itu menggemparkan dunia. Apakah ini kekuatan seorang yang abadi? Hanya 2 jejak yang tidak dapat dipadamkan, dan itu sebenarnya sangat mengerikan. Lu Ming sangat terkejut. Di dalamnya terdapat gua awan ungu dan kekaisaran langit awan ungu. Baik angkasa maupun bumi sangat stabil, jauh melampaui alam semesta dan langit berbintang. Meski begitu, dia tetap dipukuli habis-habisan hingga langit runtuh dan bumi retak. Jika dia menyerang di alam semesta, siapa yang tahu bencana apa yang akan ditimbulkannya? Itu hanyalah sisa semangat juang dari keduanya.
Jika mereka berada dalam wujud asli mereka, jika mereka benar-benar abadi, siapa yang tahu seberapa kuat mereka nantinya. Perbedaan antara alam asal dan alam abadi terlalu besar. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Bukannya dia belum pernah melihat asal-usul beraksi sebelumnya. Keempat penguasa istana surgawi diketahui berada di puncak alam asal, tetapi kekuatan tempur mereka masih jauh dari dua tanda abadi ini. Ledakan. Tiba-tiba terjadilah ledakan dahsyat saat gunung besar di wilayah abadi itu meledak. Energi dahsyat menyembur dari tanah. Di tanah, retakan besar terus menyebar ke segala arah. Kekuatan dahsyat menyapu ke segala arah, dan lava mengamuk. Itu adalah pemandangan kiamat. Awalnya, gua awan ungu berada di ambang kehancuran, dan pulau di luar kota kuno telah membentuk retakan besar yang akan menghancurkan pulau itu. Pada saat ini, keruntuhannya bahkan lebih parah. Tanah terus bergemuruh dan retakannya makin membesar. Kaca, tembok kota kuno di belakang Lu Ming dan yang lainnya retak. Gua awan ungu akan runtuh lebih parah lagi. Saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Wajah Chang Qiong gelap. Little King, Qiu Yue, Wei, jika situasinya tidak berjalan baik nanti, kalian sebaiknya meninggalkan gua awan ungu terlebih dahulu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yue, Dan, Gelembung, dan lainnya. Bab 4941, pertarungan dimulai. Jika gua awan ungu hancur total, dia tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi dia harus bersiap. Kita akan pergi bersama, dan kita akan tetap bersama. Xian Yanxing menatap Lu Ming dengan tatapan penuh tekad. Qiu Yue dan yang lainnya juga sama. Lu Ming mengangguk tanpa suara. Ledakan. Pertarungan antara dua makhluk abadi yang memiliki niat bertarung semakin sengit. Seluruh area menjadi kacau balau. Akan tetapi, Lu Ming dan yang lainnya dapat melihat bahwa kedua sosok itu semakin redup dan semakin samar. Itu hampir menghilang. Mata semua orang berbinar. Benar saja, setelah bertahun-tahun, bahkan semangat juang abadi dari sang abadi pun terbatas. Mereka bertarung satu sama lain dan saling mengalahkan. Mereka tidak akan bertahan lama sebelum akhirnya menghilang. Saat kedua sosok itu memudar, kekuatannya pun melemah. Setelah beberapa saat, kedua siluet itu telah menjadi sangat samar dan tidak jelas, tetapi mereka masih bertarung dan menerkam satu sama lain. Dengan bunyi plop, kedua sosok itu bertabrakan sekali lagi dan tiba-tiba ambruk, lenyap tanpa jejak. Pada saat yang sama, tekanan kuat yang memenuhi dunia juga menghilang tanpa jejak. Domain abadi telah menghilang. Mata Lu Ming dan kelompoknya berbinar. Mengenakan biaya, mayat-mayat penghancur Yin tidak dapat menahannya lagi. Keempat Raja Mayat Penghancur Yin meraung dan memimpin pasukan mayat penghancur Yin untuk maju menyerang. Ayo pergi. Lu Ming dan kelompoknya mengikutinya. Tuan muda, seorang lelaki tua dari ras semi-abadi memanggil Chang Qiong. Tidak usah terburu-buru. Biarkan mereka bertarung dulu. Aku akan lebih percaya diri saat aku bergerak. Chang Qiong bergumam. Di arah lain, para ahli dari tiga klan di daerah terlarang juga bergegas dengan gila ke arah metamorfosis abadi. Meski mereka berjauhan, mereka masih bisa melihat dua bola cahaya melayang di udara. Sebaliknya kedua bola cahaya itu tidak lagi memancarkan aura menakutkan. Dengan kata lain, dia bisa menghapus metamorfosis keabadian sekarang. Kecepatan semua pihak sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mendekat. Itu, ketika mereka melihat wujud asli kedua bola cahaya itu, semua orang terkejut. Dalam bola cahaya ungu, ada sebuah jari. Salah satu jarinya berwarna ungu, seolah diukir dari batu giok ungu. Di pangkal jarinya, darah segar terlihat. Warnanya sangat merah, seolah-olah baru saja mengalir keluar. Di bola cahaya hitam lainnya ada sepotong pelindung tulang. Kelihatannya seperti tulang belakang. Gudang keabadian. Inilah metamorfosis sang abadi. Jelaslah bahwa jari itu adalah kulit yang terkelupas dari makhluk surgawi dari gua awan ungu, dan tulang belakangnya adalah kulit yang terkelupas dari makhluk surgawi dari suku Yin. Mayat-mayat yang mengakhiri Yin itu menatap tulang belakang dengan mata yang menyala-nyala. Jika mereka dapat memperoleh tulang belakang ini dan menyerap energinya untuk mengolahnya, mereka akan mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka akan menjadi anggota sejati suku Yin ekstrim, dan kultivasi serta kekuatan mereka juga akan meningkat secara dramatis. Ini terlalu menarik bagi mereka. Empat Raja Mayat Yin yang ekstrim adalah yang tercepat. Seperti empat sambaran petir,
mereka bergegas menuju tulang belakang. Enyah! Mati! Teriakan dingin terdengar, dan suara menusuk telinga menembus udara. Sinar cahaya melesat ke arah 4 Raja Mayat Yin yang ekstrim. Mereka adalah 5 dan 6 ekstrim dari asal-usulnya. Bukan hanya dia saja, tetapi Raja Hantu Jahat, Raja Jahat yang Gelap, Pangeran Chang Luo, dan Pangeran Chang Qing juga telah tiba. Mereka pun tampaknya mengincar sisa-sisa keabadian suku Yin dan bergegas bersama-sama. Membunuh, mengaum. 4 Raja Mayat Yin yang ekstrim menjadi marah, dan ki hitam muncul dari tubuh mereka. Senjata dewa kuno di tangan mereka menebas ke arah Yuan Wuji dan yang lainnya. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Asyik, tiba-tiba sesosok tubuh berlari menuju kulit terkelupas milik suku Yin dengan kegembiraan di matanya. Itu adalah Raja Iblis Neraka. Metamorfosis abadi suku Yin adalah milikku. Ekspresi gembira tampak di wajah Raja Iblis bawah saat dia mengulurkan telapak tangannya dan mencengkeram tulang belakang. Namun, di sampingnya, sebuah sungai yang dingin dan suram mengalir deras dan menghantam telapak tangan Raja Iblis bawah, memaksanya mundur beberapa langkah. Pangeran Chang Luo, Raja Iblis Neraka meraung marah. Pangeran Chang Luo tidak mengatakan sepatah kata pun dan menyerang suku Yin yang sedang menumpahkan darah abadi sendirian. Jangan pernah pikirkan itu. Raja Iblis Bawah berteriak sambil menyerang Pangeran Chang Luo. Meskipun ketiga klan di tanah terlarang bekerja sama, mereka hanya bertahan sementara saat berhadapan dengan Lu Ming. Intinya, mereka juga berada dalam hubungan yang bermusuhan. Mereka saling bersaing dan masing-masing memiliki motif egois mereka sendiri. Mereka semua ingin mendapatkan metamorfosis abadi dari suku Yin. Tentu saja, mereka tidak akan menyerah satu sama lain. Lu Ming, kemarilah dan bantu kami. Pedang Absolut meraung, ingin meminta bantuan Lu Ming dan yang lainnya. Saat mereka bekerja sama sebelumnya, Lu Ming berjanji pada mereka bahwa dia akan membantu mereka mendapatkan kulit abadi suku Yin. Namun, Lu Ming dan Gu Changfeng tidak punya waktu untuk membantu mereka. Karena mereka mengincar sisa-sisa keabadian di Gua Awan Ungu. Sang Guru Surgawi yang tak tertandingi dan Sang Raja Mayat Penghancur Yin dari 3 klan di Tanah Terlarang semuanya bertarung demi kulit yang terlepas dari keabadian klan Penghancur Yin, jadi tidak ada seorang pun yang peduli dengan kulit yang terlepas dari keabadian di Gua Awan Ungu. Sekarang, di mata 3 klan di Tanah Terlarang dan Raja Mayat Penghancur Yin, tubuh Surgawi Penghancur Yin lebih cocok bagi mereka. Sekarang adalah kesempatan yang hanya datang sekali dalam 1000 tahun. Jika dia tidak memanfaatkannya sekarang, kapan lagi? Kami akan membantumu setelah kami mendapatkan kulit yang terkelupas ini. Suara Lu Ming terngiang di telinga keempat Raja Mayat Penghancur Yin. Bagaimanapun, tidak akan butuh banyak waktu. Tidak akan terlambat untuk membantu keempat Raja Mayat Pemusnah Yin setelah dia mendapatkan kulit terkelupas dari Dewa Surgawi Gua Awan Ungu. Lu Ming dan Gu Changfeng sangat cepat dan cepat mendekati metamorfosis abadi. Namun, ada angka yang bahkan lebih cepat. Dengan kilatan Ki Iblis, sosoknya dengan cepat mendekati metamorfosis sang abadi. Itu Zixuan. Zixuan telah bersembunyi di dekatnya. Dia juga melihat bahwa tidak ada seorang pun yang berjuang untuk metamorfosis abadi di Gua Zixiao, jadi dia tidak ragu untuk menyerang. Ki Iblis mengembun menjadi tangan besar dan mencengkeram metamorfosis sang abadi. Apakah kamu ingin bergerak? Pada saat ini, sebuah pikiran terlintas di benak Lu Ming. Sebelumnya, dia dan Zixuan bisa dianggap sebagai teman. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan keraguan. Asyik, pada saat ini, suara pedang terdengar. Cahaya pedang yang mengerikan menerobos kehampaan dan menebas ke arah Zixuan, mengincar dahinya. Jika Zixuan terus mengambil metamorfosis abadi, dia pasti akan terkena pedang. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan sayap iblisnya untuk menghalangi cahaya pedang seperti pedang surgawi. Namun, sosoknya juga terhalang. Asyik, sosok itu berlari menuju metamorfosa sang abadi dengan kecepatan yang luar biasa. Abadi, tatapan mata Lu Ming berubah dingin. Orang yang menghalangi Zixuan adalah Ye Wusheng. Lu Ming menyerang tanpa ragu-ragu. Tombak Ares bergetar dan cahaya tombak meluas, menusuk ke arah Ye Wusheng. Dengan suara berdenting, tombak dan pedang saling beradu, menciptakan ledakan dan energi yang dahsyat. Pada saat ini, Gu Changfeng memanfaatkan kesempatan itu dan menerjang ke arah metamorfosis sang abadi, namun dia dihalangi oleh Zixuan. Zixuan, kaulah yang memaksaku menyerang. Ayo, teriak Gu Changfeng.
Dia tidak lagi punya keraguan. Kekuatan terlarangnya meledak, dan kekuatan tempurnya seperti air pasang. Namun, kekuatan tempur Zixuan sangat kuat. Sepasang sayap iblisnya dapat berubah menjadi berbagai bentuk, dan dia dapat menyerang dan bertahan pada saat yang sama. Kekuatan tempurnya tidak kalah dari Gu Changfeng. Bahkan jika Gu Changfeng menggunakan teknik asal-usulnya, dia tidak dapat melakukan apapun pada Zixuan. Keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan berturut-turut, tetapi tidak ada yang menang.